Akidah Asy'ariyah dalam hal ini ada penyimpangan dan dijadikan dalil oleh orang-orang liberal untuk menimbulkan suatu metode penafsiran yang namanya hermeneutika. Yang penafsiran tersebut dibangun di atas pemahaman bahwasanya Allah tidak punya bahasa, Allah tidak berbicara dengan suara, tanpa huruf dan semuanya. Dan ini persis akidahnya orang-orang Asy'ariyah. Ini persis akidahnya orang Asy'ariyah. Waktu saya ada ceramah seperti itu, akhirnya ada sebagian dai-dai yang mengaku bermadzhab Asy'ariyah membantah saya waktu itu. Agak heboh. Mereka bilang, Firanda dusta, enggak benar. Saya bantah lagi waktu itu. Saya sebutkan dari buku-buku mereka, pernyataan mereka jelas di website ada, ya, tentang pernyataan orang Asy'ariyah bahwasanya Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf, dan Al-Quran yang ada di depan kita ini pada hakikatnya adalah bukan firman Allah, tapi dia makhluk. Sifat Al-Quran yang bahasa jiwa Allah itu bukan makhluk menurut Asy'ariyah, tetapi yang dalam Al-Quran yang kita baca ini itu makhluk. Saya bantah. Saya sebutkan orang Asy'ariyah, ternyata dai-dai mereka pun tidak paham tentang akidah Asy'ariyah. Ini bukti bahwasanya mereka tidak paham. Setelah saya bantah, baru mereka kemudian diam, ya. Teman-teman kirim dalam grup-grup mereka, akhirnya mereka terdiam, ya. Maksud saya, kalau dai-dainya saja tidak begitu paham tentang akidah Asy'ariyah, bagaimana lagi dengan apa? Orang awam. Bagaimana lagi dengan orang awam? Contoh sederhana. Apa akidah Asy'ariyah tentang Allah? Di mana Allah? Mereka akan mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ya, tidak boleh disifati dengan tempat, tidak di atas dan tidak juga di bawah, ya. Tapi kalau kita masyarakat, kita berbicara dengan mereka, kita masyarakat kalau ada masalah, mereka selalu mengatakan ada problem, mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Iya atau tidak? Tidak ada masyarakat bilang kita serahkan kepada yang di mana-mana, tidak ada. Kalau ada masalah mereka tidak pernah mengatakan demikian. Dari fitrah mereka, langsung mereka mengatakan kalau ada masalah pelik, masalah berat, mereka katakan kita serahkan kepada yang di atas. Tidak ada juga yang berkata kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Tak ada yang ngomong gitu. Ini dalil bahwasanya masyarakat yang mereka juga ngaku-ngaku bermadzhab Asy'ariyah, mereka tidak paham tentang akidah Asy'ariyah. Apalagi pembagian bahwasanya Al-Quran ini bukanlah firman Allah, ini hanyalah ibarat dari ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Mana mereka paham akan hal ini? Ini dalil bahwasanya sebenarnya banyak saudara-saudara kita yang ngaku bermadzhab Asy'ariyah namun mereka tidak paham. Jangankan masyarakat umum, bahkan dai-dainya terkadang tidak paham. Saya yakin tentunya ada dai-dai yang benar-benar paham, ya, baik di tanah air kita maupun di negara lain mereka sangat paham. Tetapi saya katakan banyak di antara mereka yang tidak paham, hanya ikut-ikutan, tidak mengerti apa itu akidah Asy'ariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah. Kita saksikan tadi pernyataan dari dai Salafi Wahabi yang bernama yaitu Firanda Andirja. Beliau ini menuduh kaum Asy'ariyah atau kaum Asy'ariyah pengikut dari Abu Hasan al-Asy'ari ini mengalami banyak penyimpangan. Ini tuduhan dari Firanda Andirja yang begitu gegabah mengatakan bahwasanya banyak pengikut Abu Hasan al-Asy'ari ini menyimpang alias sesat. Menurut Firanda, di antara kesesatan atau penyimpangan dari akidah pengikut Abu Hasan al-Asy'ari atau kaum Asy'ariyah, di antaranya kaum Asy'ariyah meyakini bahwasanya Allah tidak bertempat, Allah tidak di langit. Nah, ini menurut Firanda ini adalah paham yang sesat. Maka di sini akan kita bantah, langsung merujuk kepada kitab dari Abu Hasan al-Asy'ari yaitu kitab Al-Ibanah. Nah, kitab Al-Ibanah ini adalah kitab karya dari Abu Hasan al-Asy'ari yang menjelaskan tentang akidah beliau. Sehingga nanti tuduhan dari Firanda Andirja jelas adalah sebuah tuduhan yang
tidak ada dasarnya, alias tuduhan serampangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini penjelasan dari Abu Hasan Al-Asy'ari, ya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau yaitu kitab Al-Ibanah. Wa anna Allah Ta'ala istawa 'alal arsy 'alal wajhi alladhi qalahu. Dan sesungguhnya Allah beristawa atau beristiwa 'alal arsy atau di atas arsy alal wajhi alladhi qalahu. Ini adalah sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Wabil makna alladhi aradahu istiwa munazzihan anil mumasah. Maknanya adalah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yaitu maknanya istiwa yang bersih atau suci dari sifat mumasah. Apa itu sifat mumasah? Yaitu sifat menyentuh. Wal istiqrar, kemudian berdiam di tempat. Wat tamakkun, yaitu menetap. Wal khulul, masuk. Wal intiqal, berpindah. La yahmiluhul arsyu, dia arsy tidak memikulnya. Maksudnya adalah arsy tidak memikul Allah. Balil arsyu wa hamlatuhu mahmulun. Bahkan arsy dan yang membawa arsy dijaga oleh Allah dengan bilutfi qudratihi, yaitu dengan kelembutan kekuasaannya. Kelembutan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pernyataan dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau yaitu kitab Al-Ibanah, yaitu halaman 20, bahwasanya Allah itu beristiwa itu sesuai dengan apa yang dikehendaki, suci, bersih dari sifat-sifat manusia, bersih dari sifat-sifat makhluknya. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya, jadi bersih dari sifat jismiyah. Karena Allah ini bukanlah layaknya makhluk seperti manusia. Jadi sifat Allah yang istiwa 'alal arsy atau beristiwa di atas arsy atau di singgasana arsy, ini maknanya adalah bersih, suci dari sifat-sifat manusia. Di antaranya suci dari sifat menyentuh, berdiam di tempat, kemudian tamakkun atau menetap, dan intiqal, berpindah. Nah, ini faham dari Abu Hasan Al-Asy'ari tentu berbeda dengan apa yang difahami oleh kelompok Salafi Wahabi, apa yang dipahami oleh Firanda Andirjah. Di mana paham dari Salafi Wahabi Allah ini beristiwa 'alal arsy, ini Allah menetap di langit, ya. Jadi kalau Allah menetap di langit itu jelas adalah pemahaman yang menyimpang atau pemahaman yang sesat. Ini menandakan bahwasanya Allah itu dimaknai atau disifati seperti manusia yang menetap atau berdiam diri. Padahal kita tahu menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Al-Ibanah bahwasanya Allah suci, bersih dari sifat-sifat manusia. Ya, menetap, berpindah, duduk, ya, berdiam di tempat dan sebagainya, itu adalah sifat-sifat kemanusiaan yang tentunya sangat jauh dari sifat Allah. Ya, Allah tidak mungkin memiliki sifat itu layaknya seperti manusia, layaknya seperti makhluknya. Nah, ini jelaslah bahwasanya akidah yang benar adalah akidah yang lurus, yaitu apa yang dipahami oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang jelas bertentangan dengan paham akidah Mujassimah atau Musyabbihah dari paham Salafi Wahabi. Nah, kita tahu ini kebanyakan kelompok Salafi Wahabi termasuk Firanda Andirjah ini biasanya merasa lebih paham, merasa lebih hebat, merasa lebih menguasai dari akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, kemudian menuduh dengan seenaknya bahwasanya pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah
ini dikatakan menurut Firanda ini mengalami penyimpangan. Justru malah sebaliknya, paham Salafi Wahabi termasuk akidah yang dipahami oleh Firanda Andirja ini justru malah menyimpang, malah sesat, malah bertentangan dengan akidah dari Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, kemudian betapa luar biasanya ini Imam Ibnu Taimiyah, yaitu menjadi rujukan dari Salafi Wahabi. Justru malah Ibnu Taimiyah ini sangat memuji Abu Hasan al-Asy'ari dan pengikutnya. Ini dijelaskan dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Ini karya dari Ibnu Taimiyah menjelaskan dengan gamblang tentang bagaimana akidah Abu Hasan al-Asy'ari yang lurus, yang suci, yang murni, yang tidak mengalami penyimpangan. Ini kata beliau, yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Fa innal al-Asy'ari, maka sesungguhnya al-Asy'ari, makana yantasibu illa ila madhabi ahli hadis wa imamuhum anhu Ahmad bin Hanbal. Sesungguhnya al-Asy'ari tidaklah berafiliasi kecuali pada mazhab ahli hadis dan imam mereka adalah Ahmad bin Hanbal. Jadi ada kesesuaian, ada kolerasi, ada hubungan yang sangat erat antara akidah Asy'ari dengan akidah dari Ahmad bin Hanbal, yaitu akidah dari mazhab Hambali. Wal Asy'ariyatu fima yusbitunahu minas sunnati far'un alal Hambaliyah. Ya. Al-Asy'ariyah dalam hal sunnah yang mereka tetapkan adalah cabang dari Hambaliyah. Jadi kalau dalam kaitannya dengan sunnah, di mana akidah Asy'ari ini cabang atau bagian dari paham Hambaliyah atau mazhab Hambali. Jadi ada kesesuaian, sama-sama lurus akidah dari Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya, yaitu Hambaliyah, dan Abu Hasan al-Asy'ari atau pengikutnya Asy'ariyah. Kama anna mutakallimat al-Hambaliyah fima yahtajuna bihi min al-qiyasil aqli far'un alaihim. Ya, ini sebagaimana atau seperti halnya para ahli kalam Hambaliyah dalam hal argumen rasional adalah cabang dari al-Asy'ariyah. Jadi dalam bidang teologi, dalam bidang ilmu kalam, ternyata Hambaliyah atau Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya ini adalah bagian dari rasionalitas Asy'ariyah. Jadi saling mengisi, saling melengkapi antara al-Asy'ariyah dengan Hambaliyah. Kalau berkaitan dengan sunnah, maka Hambaliyah adalah cabang dari Asy'ariyah, cabang dari Hambaliyah. Kalau dalam hal ilmu kalam atau hal teologis atau ilmu akidah, maka Hambaliyah ini menginduk kepada Asy'ariyah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu merujuk kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, ini betapa luar biasanya dua akidah ini senantiasa menyelamatkan, melindungi kaum muslimin, umat Islam dari penyimpangan akidah sebagaimana penyimpangan kesesatan atau penyimpangan dari akidah Ibnu Taimiyah, yaitu akidah Mujassimah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, walaupun singkat bisa menjadi terang benderang bahwasanya tidak ada penyimpangan baik dari Abu Hasan al-Asy'ari, ya imam mayoritas akidah umat Islam, dan para pengikutnya yaitu Asy'ariyah. Nah, ini jelaslah bahwasanya tuduhan dari Firanda Andirja jelas tuduhan yang ngawur, yang tidak berdasar. Kenapa demikian? Tentunya pengikut Abu Hasan al-Asy'ari atau Asy'ariyah atau Asy'ariyah jelas lebih paham, lebih menguasai akidah dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari dibandingkan dengan kelompok Salafi Wahabi yang jelas mereka anti dengan paham al-Asy'ari. Ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam
kesempatan yang lain. Mudah-mudahan akidah kita semuanya, akidah umat Islam, kita tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu merujuk kepada akidah yang lurus, akidah yang bersih dari sifat-sifat makhluk, akidah yang lurus dari menyerupakan Allah sebagaimana manusia. Jadi akidah kita adalah akidah yang lurus, yang bersih, yang tidak terkotori atau tercampuri dengan akidah mujasimah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.